Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salah satu yang sangat populer kita lafalkan setiap saat, setiap hari, bahkan menjadi bumbu daripada percakapan kita adalah kata-kata sabar. Begitu kawan kita tertimpa musibah, begitu mudah kata-kata ini meluncur dari lisan kita. Pertanyaannya adalah, apabila musibah itu menimpa kita, apakah apa yang kita katakan dapat kita implementasikan, dapat kita praktikkan dalam kehidupan nyata kita, wabil khusus pada saat kita ditimpa oleh musibah. Kata-kata sabar tentunya berasal daripada bahasa Arab. Salah satu padanannya adalah ad-dafa', menahan diri, ad-dafa'un nafsi. Orang yang sabar senantiasa orang yang dapat menahan dirinya tentu dari segala sesuatu yang akan mendatangkan kemudaratan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar dan sholat menjadi satu rangkaian yang dapat menolong kita. Oleh karena itu dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah mendeklar dirinya bahwasannya Allah membersamai orang-orang yang penuh kesabaran dan tidak memperturutkan emosi atau nafsunya. Rasa sabar ini pula mendatangkan begitu banyak kemaslahatan. Sebaliknya, sikap emosi yang berlebihan, yang tidak proporsional atau amarah akan mendatangkan kerusakan. Oleh karena itu, sabar ini sangat bernilai. Bahkan sabda Nabi lebih baik atau lebih bernilai daripada dunia seisinya. Sabrus sa'ah khairun minad dunya wa ma fiha. Kesabaran sesaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya adalah bagaimana meniti langkah kita untuk membangun rasa yang disebut dengan kesabaran tersebut. Sesuatu yang lagi-lagi sahlun fil lisani wa sa'bun fil amal. Sebuah kata yang mudah kita ucapkan dan begitu sulit untuk mendayagunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun izinkan Al-Faqir mensari ikhtiar membangun kesabaran, merangkai atau menularkan benih-benih kesabaran di dalam diri kita dan sesama kita. Yang pertama adalah berikhtiarlah menjadi orang yang proaktif dan menghindari reaktif yang berlebihan atau tidak proporsional. Bagian daripada penyelesai masalah, jadilah kita menjadi problem solver. Orang yang senantiasa mencari, memecahkan masalah dan bukan menjadi bagian daripada masalah itu sendiri.
Apabila ada saudara kita yang overreaktif, yang amarah, berlebihan, emosi berlebihan, maka Rasulullah memberikan kita tuntunan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila ada saudaramu marah, jauhilah atau diamlah. Dan orang yang tidak membiasakan marah, maka dia lebih dekat kepada kebahagiaan, bahkan surga. Artinya kebahagiaan dan kesenangan. La taghdab walakal jannah. Kiat yang kedua adalah memastikan skala prioritas di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang nafsu kita membawa kita kepada semuanya ingin kita gapai. Namun apa daya, kekuatan kita sangat terbatas. Maka pada saat yang sama kita diuji kesabaran kita untuk membangun skala prioritas, memilih mana hal-hal penting terlebih dahulu, bersabar untuk menyelesaikannya, lalu pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Wa idza faraghta fansab, setelah kosong baru pindah, setelah selesai baru pindah. Itu adalah cara kita untuk melatih kesabaran. Yang ketiga adalah bagaimana bersosialisasi dengan orang-orang yang telah teruji kesabarannya. Orang-orang yang soleh, kiai, asatidz, guru, orang tua kita, dengan harapan jiwa kesabaran mereka tertular di dalam diri kita. Bukankah begitu banyak peribahasa, apabila kita bergaul dengan tukang parfum maka kita akan terciprat wanginya. Namun apabila kita bergaul dengan montir misalnya, maka kita akan bersiap-siap karena setiap saat terkenai oleh debu dan asapnya. Sekali lagi, ini adalah satu analogi, bukan untuk membanding-bandingkan sebuah profesi. Berikutnya adalah memastikan ikhtiar secara biologis, bahkan secara psikologis. Secara biologis misalnya, ketika emosi kita mulai memuncak, maka tariklah napas dalam-dalam dan hembuskan pelan-pelan. Dan hal ini oleh para ahli, baik secara psikologis dan secara biologis, dapat membantu kita kembali kepada titik kesabaran kita. Yang berikutnya adalah yang kelima, berikhtiarlah selalu untuk mempelajari agama, pelan-pelan tapi pasti. Karena agama adalah pedoman bagi kita, dan di dalam ajaran agama sabar, ikhlas, istiqomah dan sebagainya benar-benar sangat komprehensif dan dapat memberikan kita bekal, terlebih kesabaran di dalam Al-Quran, di dalam hadis, qaulul hikmah, qaulul ulama dan sebagainya, cerita-cerita masyarakat terdahulu, kaum-kaum terdahulu yang bersabar dan orang-orang yang tidak bersabar, semuanya ada di dalam teks suci kita. Kemudian yang terakhir, ada kata-kata sabar memang ada batasnya. Sabar dimaksudkan di sini tidak lantas kemudian akan menghinakan diri kita, tetapi sabar yang dimaksudkan adalah bagaimana kita menjaga kemuliaan, menjaga martabat dan kehormatan kita. Namun apabila kita dipilihkan antara menyelesaikan masalah dengan cara amarah atau dengan cara yang sebaliknya bersabar, maka pendekatan sabar akan lebih dekat kepada keuntungan. Hal ini sebagaimana yang sangat masyhur di dalam mahfuzat atau hafal-hafalan para santri kita, sebuah qaulul hikmah
Man sobaro zofiro, barang siapa yang bersabar maka dialah yang akan beruntung. Akhirnya izinkan Al-Fakir Ma'asum Ahmad menyimpulkan santun kita pada kesempatan ini. Janganlah bicara sambil menggambar, tuntaskan menggambar baru menyangkal. Bagaimanakah cara menitis sabar? Sempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.